Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru Pamong menguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Siti Rohimah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto, program studi pendidikan matematika. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Klirong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, mata pelajaran matematika. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran pada materi nilai optimum fungsi objektif dengan materi utama program linier pada kelas 11 MIPA 3 di SMA Negeri 1 Klirong. Berikut saya sampaikan videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa yang tidak berangkat? Rifan sama? Rifan kenapa Rifan? Ije. Terus kalau Tina? Sakit. Ya. Didoakan ya biar cepat sembuh. Untuk hari ini kita akan belajar materi nilai optimum fungsi objektif. Sebelum kita belajar, silahkan bukunya dibuka dulu. Sama kemarin saya sudah mengirim bahan ajar di grup WA ya. Silahkan dibuka dulu. Buka. Tapi HP-nya dibuka untuk pelajaran saja ya. Jangan disambi chattingan. Ya. Sama sebelum kita mulai, seragamnya sudah rapi belum kalian? Ya, sampingnya ngecek temennya, sampingnya coba. Sudah rapi. Maskernya mau dipakai atau dilepas? Ya. Sudah? Ya, udah siap ya belajar ya. Kita hari ini belajar materi nilai optimum fungsi objektif. Ini berarti masuk ke materi besar yang utama itu materi apa? Program linier. Program linier. Ini ke materi terakhir dari program linier, yaitu nilai optimum fungsi objektif. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan tanya jawab, diskusi, dan mengamati PowerPoint, kalian nanti bisa menentukan nilai optimum fungsi objektif pada program linier 2 variabel. Yang kedua, dapat memecahkan masalah kontekstual program linier 2 variabel. Dan yang ketiga, menyajikan penyelesaian masalah kontekstual program linier 2 variabel. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama nanti berkelompok atau diskusi, nanti satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian yang kedua, presentasi hasil diskusi, setiap kelompok berarti nanti harus siap untuk mempresentasikan. Dan yang ketiga yaitu konfirmasi atau pembahasan, berarti nanti dibahas hasil diskusinya, hasil presentasinya. Dan yang keempat yaitu evaluasi. Kemudian rancangan penilaiannya, yang pertama itu dari penilaian sikap, sikapnya itu bentuknya kerjasama dan percaya diri. Nanti selama pembelajaran dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Ini berarti bentuknya tes tertulis, KKM-nya masih ingat ya? 72. Berarti nanti kalau yang di bawah 72 berarti mengikuti remedi. Yang di atas 72 juga dapat oleh-oleh, bentuknya pengayaan. Betul. Terus yang ketiga, keterampilan, nanti bentuknya unjuk kerja. Selanjutnya kita melihat video ini terlebih dahulu. Silahkan diamati. Hai, balik lagi nih sama saya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai persepsi program linier. Jika orang ditanya mau untung atau rugi, pastinya mereka ingin untung lah. Mana ada yang mau rugi? Tidak ada kan? Nah,
agar kita bisa mendapatkan untung yang banyak, di program linear kita diajarkan bagaimana cara dengan modal terbatas kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan pembiayaan yang sesedikit mungkin. Penerapan program linear dalam kehidupan sehari-hari bisa dalam bidang industri, bisa dalam bidang ekonomi. Contohnya nih, dalam bidang ekonomi, Pak Tony, seorang penjual sepeda. Pak Tony membeli 25 sepeda untuk stok awal. Dia ingin membeli 2 macam sepeda. Yang pertama, ada sepeda gunung. Beliau membelinya seharga 1.500.000 dan menjualnya seharga 2 juta sehingga beliau menerima keuntungan 500.000. Lalu, dia membeli sepeda balap. Dia membelinya seharga 2 juta dan beliau menjualnya seharga 2.600.000 sehingga keuntungannya 600.000. Modalnya, beliau hanya memiliki modal 42 juta saja. Nah, dengan modal segitu, bagaimana agar Pak Tony mendapatkan keuntungan yang maksimal? Nah, ini akan dibahas di program linear. Apa yang didapat dari video ini? Apa manfaatnya kita belajar program linear? Mencapai keuntungan yang maksimal. Hanya itu saja? Sebenarnya tidak hanya keuntungan maksimal. Selanjutnya, kita ingat kembali materi pekan sebelumnya, yaitu DHP. Tahu, masih ingat DHP itu apa? Daerah Himpunan Penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel berikut. Ini kita mau ke yang pertama. Kita mau mencari garis yang pertama, 2x plus 3y sama dengan 12. Buat tabel. Kalau x-nya 0, y-nya 4. Masih ingat lah ya baru kemarin. Terus kalau y-nya 0, x-nya 6. Tinggal dibuat garis gini ya. Terus yang kedua, x plus y sama dengan 5. Berarti x-nya berapa? 5, y-nya 5. Tinggal dibuat garis. Ya, uji titik kita pakai titik 0,0 biar mudah. Apakah harus 0,0? Tidak. 2x plus 3y lebih dari. Pakainya 0,0 berarti x-nya diganti berapa? 0. 2 dikali 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari 12. 2 kali 0 berapa? 0. 3 kali 0? 0. Lebih dari 12. 0 tambah 0? Lebih dari 12. Pernyataan ini benar atau salah? Salah. Kalau salah berarti gimana? Yang diarsir yang atas. Yang diarsir yang atas atau yang tidak ada 0,0-nya. X plus Y kurang dari sama dengan 5 disubstitusi jadinya berapa? 0 ditambah 0 kurang dari 5. 0 tambah 0 berapa? 0. 0 kurang dari sama dengan 5. Benar atau salah? Benar. Yang diarsir yang bawah atau yang atas? Bawah. Saya pakai tanda panah ini ya. Kemudian yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0 berarti kanan. Kalau Y lebih dari 0? Atas. Nah, daerah yang dituju semua tanda panah ini yang mana? Nah, ini DHP-nya. Di DHP ini ada berapa titik? Banyak. Titik pojoknya? 3. Yang ini berapa? Koordinatnya? 0,4. Yang ini? 0,5. Kalau ini? 3,2. Ini kan karena ada kotak-kotaknya ya. Kalau nggak ada kotak-kotaknya gimana cara nyari ini? Eliminasi substitusi. Berarti yang di SPLDV itu X plus Y sama dengan 5 dan 2X plus 3Y sama dengan 12. Misalkan nih saya mau pakai ini. X plus 3Y sama dengan 15, X plus 7Y sama dengan 31. Yang dieliminasi yang mana? X-nya atau Y-nya? X-nya. Karena yang sama kan X-nya. Ditambah apa dikurang? Dikurang. Jadinya? Min 4Y. Min 4Y sama dengan min 16. Berarti Y-nya sama dengan 4. Kemudian X-nya? Substitusi. Y-nya diganti berapa?
4. Berarti ketemu X-nya 3. Nah, kita hari ini ke topik utama yang akan kita bahas, yaitu mengenai nilai optimum fungsi objektif. Ini kita silahkan amati, baca dulu permasalahan. Sudah ya? Ada apa di situ? Iya, seorang pengusaha. Bener sih, seorang pengusaha ngapain? Memproduksi 2 kemeja. Dua kemeja. Iya, nantinya ujung-ujungnya mau diapakan? Dijual. Nah, karena namanya produksi, pengennya kan untungnya maksimum sama biayanya minimum. Nah, di sini nanti kalian bisa mengetahui berapa biaya minimal pembuatan kedua jenis kemeja tersebut. Nah, untuk sebelum berkelompok ini saya sampaikan dulu peta konsepnya. Penyelesaian program linier ini sudah kalian bahas juga di pertemuan sebelumnya. Yang pertama itu kalian buat dulu model matematikanya. Model matematika berarti perlu apa yang pertama? Di variabel atau dimisalkan. Setelah dimisalkan nanti berarti kalian bisa memperoleh fungsi kendala. Setelah dapat fungsi kendala juga dapat fungsi tujuan. Kemudian setelah dapat model matematika kita menentukan nilai optimumnya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan menggunakan metode titik pojok. Masalahnya itu ada 2. Yang satu tadi tentang garmen, yang kedua ini tentang yang tadi kalian bahas juga di awal, pesawat. Ini nanti kaitannya dengan harga tiketnya. Nanti dibahas di LKPD. Ya, ini sudah duduk berkelompok belum? Belum. Saya tentukan dulu ya kelompoknya ya. Nah, silahkan kelompok berdiskusi. Kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 sini, 4, 5. Silahkan duduk per kelompok. Dah, biar nyaman berarti yang bagian depan menghadap ke belakang. Saya bagi LKPD-nya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 5. Ya, saya sambil jelaskan, agak serong ke sini sebentar ya. Ini nanti ada 2 kegiatan belajar, nanti dipahami dulu petunjuk pengerjaannya. Kelompok berapanya juga sesuai ini, ditulis di bagian atas. Kelompok berapa, kelasnya berarti kelas 11, MIPA 3. Terus waktu pengerjaannya berarti berapa menit, silakan dibuka. Di petunjuknya berapa menit? 20 menit. Ya. Untuk mengerjakannya silakan dibuka buku paketnya, dibuka juga bahan ajarnya. Silakan berdiskusi. Kalau ada yang bingung silakan tanya. Ya, untuk mengerjakan LKPD-nya sudah saya sertakan, ini bisa kalian scan juga ada QR code-nya, bahan ajar yang sudah saya kirim juga di grup. Terus ini bahan ajar dari Kemendikbud dan juga ada link YouTube, silahkan juga bisa dijadikan acuan untuk mengerjakan LKPD. Ya. IPA 3, 11 IPA 3. Nah, kita lihat redaksi soal. Apakah benar sama dengan? Lihat coba. Ia mengharapkan penghasilan paling sedikit 30 juta dari penjualan minimal 125 meja. Berarti kalau minimal lebih dari atau kurang dari? Minimalnya kurang. Kan minimal 125 ya. Penalarannya itu biar benar gini. Berarti 130 boleh nggak? Ya enggak. Iya boleh, minimal kan? 120 boleh nggak? Tidak. Berarti lebih dari atau kurang dari? Lebih. Lebih dari. 125-nya boleh nggak? Kalau pas 125 boleh tidak? Boleh. Berarti tambahi tanda Sama dengan tuh. Terus yang atas 2x
2x. Iya, Mbak. Ya 2x boleh atau ditulis nolnya semua juga boleh. 2x plus 3y. Ya, Nolnya berapa? Itu ya, nanti dilanjutkan ya. iya. Ya, sudah sampai mana? Apa sudah selesai malah? Belum, Bu. Belum? Ini Ada Ini- kesulitan di mana? ini bebas kan nih, Bu? XY-nya. Oh, bebas dan nggak harus XY ya. AB boleh, CZ boleh, terserah ya. Sama X. dengan X sama dengan iya kelas bisnis, Y-nya sama dengan kelas kelas ekonomi. Dalam satu kali berangkatan dapat mengangkut penumpang paling banyak 90 penumpang. Berarti menuliskannya pakai strip atau yang lain? Ya nantinya jadi X. Kalau penulisan di tabelnya jadi apa? Pakai angka 1. Ya, sudah sampai mana mengerjakannya? Oh, kurang 1 lembar lagi. Berarti tinggal menentukan titik pojok. Gimana cara menentukan titik pojok? Kayak tadi berarti kan ada 2 garis. Kalau pojok-pojokannya yang mana berarti? Ini. Mana berapa? Yang mana pojokannya? Arsirannya berarti mana, Lus? Ini. Pojokannya? Iya. Jadi kan ada 3 titik pojok. Kalau ini berarti berapa? 0,125. Kenapa bukan 125,0? Ya kan X-nya dulu. Ya, ya, udah wis. Kalau ini cara mencarinya Pakai sistem eliminasi. pakai eliminasi substitusi. Silakan dilanjutkan ya. Sudah sampai mana? Sudah selesai belum? Belum. Masih 5 menit ya. Silakan dilengkapi. Dan waktu pengerjaan LKPD ini saya juga menilai kerjasama kalian. Tadi saya muter-muter juga menilai kerjasama kalian. Silahkan bekerja sama dengan baik ya. Nah, untuk pengumpulannya, bukan pengumpulan, untuk presentasinya nanti pakai LCD juga pakai papan tulis. Nah, untuk LCD-nya berarti silahkan hasil pekerjaannya difoto, dibuat PDF, terus dikirim ke WA grup ya. Ya, sudah selesai ya, sudah dikirim ke WA grup. Berarti sekarang kita presentasi. Silahkan duduknya hadap ke depan semua lagi. Silahkan presentasi kelompoknya Mas Farhan. Berarti kelompok berapa? 1. Ya. Selanjutnya kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 yang beranggotakan Cucu Fadilah Zahrani, Farhan Dalus Atta, Rida Rohadatul Ais, dan Sri Wulan Ramadhani yang akan dijelaskan oleh Farhan Dalus Atta. Untuk yang pertama, ini langkah pengerjaannya itu dicari misalkan X banyak kemeja berbahan katun dan Y banyak kemeja berbahan silk. Di sini ditulis harga jual dari kemeja bahan katun senilai 200.000, bahan silk 300.000 dengan total 30 juta. Dari sini dengan kapasitas 1:1 dengan biaya untuk katun 150.000 dan biaya silk 250.000. Untuk model matematikanya yaitu 200.000 X plus 300.000 Y lebih dari 30 juta. Atau lebih bisa disederhanakan menjadi 2X plus 3Y lebih dari 300. X plus Y lebih dari sama dengan 125. X dan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk fungsi objektifnya yaitu F dalam kurung X, Y sama dengan 150X plus 250Y.
Untuk menentukan himpunan penyelesaian, yaitu yang pertama dari 2x plus 3y sama dengan 300. Di sini untuk x misalnya sama dengan 0, maka y-nya itu 100. Dan untuk y sama dengan 0, x-nya yaitu 150. Begitu juga dengan x plus y sama dengan 125. Untuk misal x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 125. Dan y sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 125. Untuk uji titik, yaitu x, y sama dengan 0,0. Yang pertama, 2x plus 3y lebih dari sama dengan 300. Untuk x dan y-nya diganti 0 semua, maka menjadi 0 tambah 0, lebih dari sama dengan 300. 0 ini salah. Dan untuk x plus y juga diganti 0,0, maka hasilnya 0 lebih dari sama dengan 125, maka jawabannya salah. Karena salah, maka yang diarsir itu yang ke atas, yang ini. Ya. Karena ini terdiri dari 3 titik, maka titik yang pertama yaitu titik B berada di sudut di titik 0,125, di titik A sama dengan 150,0, dan titik C yaitu 75,50. Untuk mencari titik C itu ada caranya dengan menggunakan sistem eliminasi dan substitusi. Untuk mencari titik Y yaitu dari persamaan garis 2x plus 3y sama dengan 300 dan x plus y sama dengan 125. Di sini pertama menggunakan sistem eliminasi yaitu 2x plus 3y sama dengan 300 dan x plus y sama dengan 125. Karena ini untuk x dan y-nya belum ada yang sama, maka yang di atas dikali 1, yang di bawah dikali 2, maka ini dikurangi menjadi y sama dengan 50. X sama dengan 125 dikurangi 50 sama dengan 75. Maka diperoleh X sama dengan 75 dan Y sama dengan 50. Itu menentukan nilai optimum yaitu nilai minimum. Untuk titik pojok A yaitu 150,0, maka ini 150.000 dikalikan 150 plus 200.000 dikalikan 0. Dan hasilnya yaitu 22.500. Untuk yang B 0,125, maka 150 dikali 0 ditambah 250 plus 125 yang hasilnya 31.250.000. Untuk yang titik C yaitu 75,0 dengan 75,50. Ya. Di sini 150 dikalikan 75 dan 200.000 dikali 50 dengan hasil 23.500. Untuk nilai minimumnya sudah terlihat yaitu 22.500 untuk titik A. Ya. Maka kesimpulannya yaitu biaya minimal pembuatan kedua jenis kemeja tersebut adalah dengan memproduksi 150 Bahan kemeja. Apa yang berbahan X tadi, apa yang X? berbahan katun dan 0 Kemeja. berbahan silk Dengan biaya dengan minimalnya. biaya 22.500. Sudah selesai berarti? Sudah. Ya, silakan kembalikan ke moderator. Ada yang ditanyakan? Mungkin bisa diteliti lagi untuk menghitung titik pojok C karena dari kelompok kami menghitung hasilnya itu 23.750.000 bukan 23.500.000. Terima kasih untuk Mas Riyad untuk koreksinya. Mungkin karena saya kurang teliti untuk menghitungnya.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya yang kegiatan belajar 2 berarti kelompoknya siapa? Kelompoknya Ega ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami berdua di sini akan mewakili presentasi kelompok kami. Materi akan disampaikan oleh rekan saya. Misal, kelas bisnis adalah X dan kelas ekonomi adalah Y. Diperoleh fungsi kendala X plus Y kurang dari 90, 12X plus 10Y kurang dari 1000, 6X plus 5Y kurang dari 5000. Sama dengannya nanti dibaca juga ya. Kurang dari sama dengan. X lebih dari 0 dan Sama Y dengan? lebih dari sama dengan 0. Fungsi objektifnya yaitu f xy sama dengan 1 juta X ditambah 800.000 Y. Menentukan daerah himpunan penyelesaian. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Menentukan uji titik X plus Y kurang dari 90, X dan Y-nya diganti dengan 0. 0 ditambah 0 kurang dari 90. 0 kurang dari 90. Benar. Kurang dari sama dengan 90. Berarti benar atau Berarti salah? jawabannya benar. Ya. Yang B 6X Plus 5Y plus 5Y kurang dari sama kurang dari dengan sama dengan 500. 6, X-nya diganti dengan 0 karena X-nya adalah 0,0. Ditambah 5 dikali 0 kurang dari sama dengan 500. 6 kali 0, 0 ditambah 5 kali 0, 0 kurang dari sama dengan 500. 0 kurang dari 500. Benar atau salah? Nah, Benar. karena benar yang diarsir di sebelah sini. Iya. Ya, karena yang ada 0,0-nya kan di bagian bawah. Bawah. Oke. Menentukan titik pojok. Titik O adalah titik pusat koordinat yaitu 0,0. Titik A adalah titik potong sumbu X dan garis X plus Y kurang dari sama dengan 90 yaitu A 83,33,0 dan titik B adalah titik potong sumbu Y dan garis 6X plus 5Y kurang dari sama dengan 500 yaitu B 0,90. D titik C adalah titik potong antara garis X plus Y kurang dari sama dengan 90 dan 6X plus 5Y sama dengan 500. Jadi X dan Y diperoleh 50,4. Selanjutnya yaitu menentukan nilai optimum atau maksimum. Ini adalah perhitungannya. A diperoleh 83.330.000, B diperoleh 72 juta, dan C diperoleh 82 juta. Karena yang diminta adalah nilai maksimum, maka yang benar adalah yang ini. Ini adalah nilai maksimum. Kesimpulannya, jadi pendapatan maksimal dari maskapai tersebut adalah 83.330.000 rupiah. Ada yang ingin ditanyakan? Saya. Itu mungkin di bagian fungsi kendala yang harusnya 500 tapi ditulisnya 5.000. Kayaknya keliru bagian itu. Oh iya, harusnya dibagi 2, 1.000 bagi 2, 500 ya. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah presentasi semua ya dua-duanya ya. Nanti LKPD punya kalian berarti dilengkapi dan dikumpulkan sekarang. Ya, kita bahas sedikit hasil presentasi tadi. Sudah baik, sudah bisa mempresentasikan, sudah bisa menyajikan hasil diskusi dari materi nilai optimum fungsi objektif. Ya, sudah benar prosesnya. Yang pertama itu menentukan model matematika. Yang kedua apa? Menentukan
daerah himpunan penyelesaian. Yang ketiga, menentukan titik pojok. Yang keempat, menentukan nilai optimum. Dan yang kelima, tinggal menyimpulkan. Iya. Nah, ada kesalahan sedikit itu di bagian sini nih. Titik A adalah titik potong sumbu X dan garis X plus Y kurang dari sama dengan 90. Ada yang tahu kesalahannya di mana? Harusnya pakai tanda koma di mananya? Iya, ini kan pakai kurang dari ya. Karena di soalnya kurang dari gitu ya, Gaya? Iya. Harusnya kalau sudah kita membahas titik potong cukup pakai tanda sama dengan. Nanti kalau misal mengerjakan soal seperti ini lagi, silahkan dibetulkan. Untuk mengecek kalian sebenarnya ini gambarnya sudah betul atau belum, silahkan dibuka HP kalian aplikasi GeoGebra. Ini nanti kalau ya misal ya, yang kegiatan belajar 1, itu kan berarti X plus Y lebih dari sama dengan 125. Nah, jadinya seperti ini. Jadi buat ngecek sebenarnya gambar kalian itu sudah benar atau belum. Tadi sesuai dengan gambar kalian tidak ini? Yang sudah dikumpulkan? Ya. Kalau X lebih dari 0 berarti tinggal diketik X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ya, selanjutnya setelah tadi kita bahas pakai GeoGebra juga, kita akan evaluasi. Evaluasinya jangan pakai GeoGebra ya, nanti kalian belajar sendiri dulu. Nanti kalau pakai GeoGebra-nya dicek di rumah. Di sini jangan dipakai dulu GeoGebra-nya, biar kalian benar-benar paham. Ini saya bagi soalnya. Soalnya ada 2, nanti itu menilai pengetahuan dan menilai keterampilan. Bawa penggaris kan ya? Ya. Waktu pengerjaannya 10 menit ya. Boleh buka buku tapi tidak boleh kerjasama. Untuk keterampilannya nanti saya menilai dari kerapian kalian menggambar grafiknya, juga dari hasil grafiknya sudah tepat atau belum. Ya, digambar dengan rapi. Iya, itu untuk yang soal nomor 2 yang bagian B itu disitu kan tertulis jika ibu tersebut mendapat tambahan modal 150.000, menurutmu berapa jumlah kue yang sebaiknya diproduksi? Berarti ini harusnya antara misal jawabannya Noviana sama jawabannya Aulia misal, itu harusnya beda karena kan pendapatnya beda-beda. Sudah selesai berarti? Sudah. Ya, silakan dikumpulkan. Setelah ini langsung saya koreksi, terus juga langsung saya tampilkan nilainya. Silakan dibawa ke depan. Ya, kebanyakan sudah bisa ya. Tinggal paling gambarnya dirapikan. Kayaknya ada yang dapat 100 ini. Gambarnya kalau yang pakai penggaris sama nggak pakai penggaris berarti beda ya. Saya sampaikan hasil penilaiannya ini dari tadi awal sampai akhir. Saya nilai kerjasama, percaya dirinya juga, dan juga nilai pengetahuan dan keterampilannya. Pengetahuan dan keterampilan tadi yang baru saja kalian laksanakan. Ini hasilnya. Yes. Untuk nilai sikapnya sudah baik semuanya dan ada beberapa yang sangat baik dan yang masih nilainya baik berarti di pertemuan berikutnya ditingkatkan ya biar menjadi sangat baik. Ya, untuk penilaian pengetahuannya sudah bagus nilainya dan yang sudah tuntas ada 17 dan yang remedi ada beberapa. Dan yang untuk yang remedi di bahan ajarnya itu remedinya berarti ada 3 ya. Untuk remedinya silakan bisa dibuka di bahan ajar. Di bahan ajar itu di bagian bawah ada soal remedi dan yang sudah tuntas berarti mengerjakan pengayaan. Mengerjakannya kapan? Mengerjakannya di pertemuan, dikumpulkan di pertemuan berikut.
Ya. Dan untuk penilaian keterampilan, ini dari tadi kalian menggambar DHP-nya, sudah baik, sudah terampil. Dan yang sudah sangat terampil ada 9 siswa. Begitu. Selanjutnya berarti ini kita ketika hasil penilaian sudah saya sampaikan tadi, setelah ini kita ke kesimpulannya. Bagaimana langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif suatu masalah kontekstual? Sesuai yang tadi kalian kerjakan di LKPD. Langkah pertamanya berarti menentukan model matematika. Yang kedua, iya, menentukan daerah himpunan penyelesaian. Yang ketiga, menentukan titik pojok. Dan yang keempat, menentukan nilai optimum. Sudah selesai belum sampai sini? Tinggal disimpulkan, ditafsirkan sesuai permasalahannya ya. Ya. Ya, bagaimana perasaanmu setelah pembelajaran hari ini? Senang. Ada yang mau menyampaikan? Oh ya, saya pakai ini. Biar nanti kalau menyampaikan kan mungkin malu ya? Ya. Atau tidak malu-malu kelas ini? Tidak. Malu-maluin ya? Ya, ini saya sampaikan juga menggunakan Mentimeter. Linknya sudah saya sampaikan di grup. Silakan diisi. Ya, sudah ngisi semua ya? Ya, ini hasil pengisian kalian. Ada yang bilang apa ini ya? Mana biasa aja. Agak pusing. Berarti nggak pusing ya? Aduh apa? Kecil-kecil ya. Ini apa ini? Hahaha ya. Sangat senang, cukup Bu, sangat mudah dimengerti. Ya semoga ini benar-benar ya yang B aja, semoga besok tidak B aja lagi ya. Ya bisa luar biasa gitu ya. Dan saya butuh satu orang menyampaikan refleksinya, bukan menyampaikan refleksi, menyampaikan perasaan setelah pembelajaran hari ini. Saya Bu, pembelajarannya menyenangkan, mudah dipahami, dan menyenangkannya karena ada video-video yang bisa lebih paham, terus ada LKPD-nya juga, terus bisa mempermudah kita untuk mempelajarinya lagi. Karena ada langkah-langkahnya berarti. Ya. Sudah? Ya. Terima kasih, beri tepuk tangan. Ya, terima kasih tadi sudah menyampaikan refleksinya, dan untuk pembelajaran berikutnya ini kita ke bab yang baru. Kita move on dari program linier. Ini selanjutnya materi yang mungkin termasuk yang paling mudah di level SMA, yaitu matriks gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Tidak, iya. Di rumah jangan lupa belajar ya. Kalau malam belajar enggak? Belajar beneran? Iya. Terus bantu-bantu orang tua enggak? Iya. Kapan? Oh, nyapu, ngepel, iya. Tetap diseimbangkan ya antara belajar juga bantu-bantu orang tua. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Nanti ada pelajaran lagi tidak? Ada apa? Oh, bahasa Jawa. Berarti kita tutup dengan hamdalah saja ya. Nah, silakan kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih, tetap semangat untuk pelajaran berikutnya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama ya.